Ternyata ketika kita melayani nasabah tidak hanya sekedar senyum, tidak hanya sekedar dari hati, tapi kita juga harus hati-hati. Tiap tahun kita selalu melakukan pelatihan ini. Harapannya kita bisa interaktif, ada kasuistik pun bisa diungkapkan. Hari ini bukan tentang saya, tapi tentang kita. Karena kita sama-sama praktisi di bidang keuangan yang tentunya kita sudah menyadari ini adalah bisnis kepercayaan. Satu lidi tidak akan bermakna. 100 lidi luar biasa maknanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tentu saja bersama-sama kembali reminding kita, pengetahuan kita tentang APU PPT dan P3SPM. Terus juga mungkin ada rekan-rekan yang baru hari ini mengikuti. Tentu saja ini menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas-tugas kita sehingga nantinya kita bisa berkontribusi lebih baik untuk kemajuan PT BPR Sentral Arta. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, atas kesempatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat untuk bersama-sama mengikuti pelatihan Service Excellence dalam penerapan APU PPT dan P3SPM yang sangat penting bagi kelangsungan dan integritas organisasi kami. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Siapa kita? Siapa kita? Sentral Arta. Sentral Arta. Sentral Arta. Sentral Arta. Di setiap kita melakukan bisnis itu harus berdasarkan prinsip kehati-hatian yang ada dalam APU PPT. Kita berbisnis, berkegiatan, kepercayaan adalah jiwa kita. Dan kepercayaan itu yang harus bisa kita tumbuhkan. Jadi kepercayaan adalah jiwa kita. Kalau customer, nasabah, debitur, atau deposan dan lain-lain adalah nyawa kita. Ternyata ketika kita melayani nasabah tidak hanya sekedar senyum, tidak hanya sekedar dari hati, tapi kita juga harus hati-hati. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ketika kita itu mau mendengarkan dan juga nanti bisa sharing untuk di kemudian hari. Selamat pagi. Kurang semangat lagi. Selamat pagi. Terima kasih. Tiap tahun kita selalu melakukan pelatihan ini. Harapannya kita bisa interaktif, ada kasuistik pun bisa diungkapkan. Tidak hanya temuan komisaris, tetapi juga bisa dijadikan temuan OJK. Tiap kali OJK audit, pasti pertama kali yang akan ditanyakan, sudahkah pelatihan APU PPT ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun? Dengan membaca bismillah, saya buka pelatihan ini, semoga lancar sampai sore nanti. Hari ini bukan tentang saya, tapi tentang kita. Karena kita sama-sama praktisi di bidang keuangan yang tentunya kita sudah menyadari ini adalah bisnis kepercayaan. Nggak bisa cuma bikin nasabah itu tersenyum saja senang, tapi perlu mengintegrasikan
antara layanan dengan regulasi. Hari ini benar-benar perjalanan untuk kita memahami keberadaan kita di dunia pelayanan itu seperti apa, maknanya seperti apa, dan kehidupan seperti apa yang kita ingin ke depan. Satu lidi tidak akan bermakna. 100 lidi luar biasa maknanya. Maka kita harus memberdayakan semua lini kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa namanya pelayanan itu bukan cuman transaksi saja, tapi relasi juga. Di bisnis kita ada yang namanya stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Internal. Jadi pertama kali orang melihat kita, kemudian memandang kita, merasakan dan berkesan setelah pulang dari kita, itu nggak bisa diulang. Itulah kesan pertama. Kesan pertama itu apa? Apa yang terlihat, yang terasa, yang terdengar. Sepakat nggak teman-teman? Kita sebagai di dunia layanan, tentu ini menjadi peran yang penting. Betul nggak? Visual. Penampilan kita, kerapihan kita gitu. Dengan makeup yang menghargai diri kita. Jadi perlu ada effort yang kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh ingin melayani. Nggak cuman kata-kata, bagaimana Anda memandang orang dengan hangat, menyambut dengan kata-kata yang sederhana tapi menenangkan dan menyenangkan gitu, dan juga penampilan rapi. S itu adalah simptom. Artinya gini, kalau misalnya Anda datang ke dokter, apa yang dirasakan? Kata dokter, gejala. Apa yang dipikirkan, dirasakan, saat ini gimana sih situasi realnya teman-teman? Yang kedua, kira-kira perasaan, situasi, kondisi tadi apa sih penyebabnya? Yang berikut adalah area O. Ini perlu konsentrasi ya teman-teman. Area O itu adalah seperti apa kondisi ideal yang diharapkan di tempat kerja saat ini. Apa indikasinya kalau Anda udah mendapat service excellent yang diinginkan? Ini outcome. Teman-teman investasi waktu belajar sekarang pasti ada harapannya, betul nggak? Lalu area R itu adalah resources. Sumber daya apa sih yang dipunya sebenarnya untuk mengatasi itu? Baik yang udah dimiliki saat ini atau ngerasa kayaknya gue perlu support apa ya gitu. E-nya itu adalah efek. Kalau saya bisa kayak begini nih, dampaknya akan kayak apa terhadap prestasi saya, terhadap keuangan saya, terhadap BPR saya, terhadap sesuatu yang ke depan. Skor itu, S itu simptom atau gejala, C itu penyebabnya apa kira-kira, O itu hasil yang diharapkan kayak apa, R itu sumber daya yang dimiliki, dan E itu dampak atau efek. Teman-teman tadi sudah mengungkapkan, kayaknya saya perlu peningkatan kompetensi communication skill deh. Gimana sih pilihan kata, merangkai kalimat, memberi makna, sehingga si customer ini nggak tersinggung. Kalau saya minta data tambahan, kalau mengkonfirmasi yang perlu dikonfirmasi terkait regulasi, ya, karena ketika kita melayani tidak hanya bicara si klien atau nasabah senang saja. Tapi perlu kita melakukan pelayanan yang terintegrasi dengan regulasi juga. Sehingga si nasabah merasa senang, aman, terlindungi, dan juga berasa mereka memang layak di sini. Betul ya? Itu satu kesatuan, bukan dipisah-pisah. Jadi layanan yang gak hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga menciptakan trust dan kenyamanan. So kita penuh dulu dengan jiwa melayani. Tujuan melayani bukan karena job desk atau pekerjaan aja loh. Tapi ini bagian dari tanggung jawab saya, amanah saya atas tempat rumah yang Tuhan berikan untuk menjemput rezeki buat anak dan keluarga saya. Bu,
untuk melancarkan transaksi Ibu Anggi, ini ada formulir yang harus Ibu isi ya Bu ya. Mohon dibantu diisi dulu ya Bu. Ini formulirnya harus banget diisi ya Mbak, wajib ya? Iya Bu, ini untuk ketentuan dan untuk keamanan dari Ibu bertransaksi di BPR kita. Jadi dibantu untuk diisikan ya Bu datanya. Dari pihak teller hanya memberitahu cara apa aja yang perlu diisi, yang mengisi tetap pihak nasabah. Benar bahwa yang mengisi itu nasabah, bukan dari pihak bank seperti itu. Jadi kedepannya kan bisa dipertanggungjawabkan bahwa sumber TKT transaksi keuangan tunai itu memang berasal dari nasabah, bukan ditulis oleh pihak teller seperti itu. Coba kalau saya buka rekening, kira-kira persyaratannya apa aja ya Mbak? Oh iya, baik. Untuk keamanan sendiri Bu, itu untuk BPR Sentral Arta kan sudah dijamin dengan LPS. Jadi itu untuk dana yang Ibu simpan itu pasti akan aman. Kemudian untuk syaratnya itu ada KTP, aplikasi pembukaan rekening, dan NPWP Ibu. Baik, dengan Ibu Giska, untuk transaksinya hari ini transfer dana sebesar 750 juta ya Bu ya. Baik, ini saya dibantu untuk pengisian formulirnya ya Bu ya. Ya. Dikarenakan ini transaksinya 750 juta, saya lengkapi untuk formulir transaksi keuangannya ya Bu ya. Mohon untuk dibantu diisi. Untuk pengisiannya sudah sesuai, namun ini saya dibantu pengisian untuk tujuan transaksinya ya Bu. Loh, untuk apa Mbak? Itu kan urusan pribadi saya. Baik Ibu Giska, untuk menjaga keamanan transaksi Ibu Giska dan juga regulasi kami di bank, maka saya dibantu untuk pengisian tujuan transaksinya ya Bu ya. Oh seperti itu ya Mbak, sebenarnya itu untuk beli rumah saya, cuma saya kan nggak mau flexing ya sama Mbaknya. Jadi tapi ini beneran aman ya Mbak untuk transaksinya? Baik Ibu Giska, saya pastikan untuk transaksi Ibu Giska aman. Baik, jadi saya perlu mengisi apa Mbak? Ini saya dibantu untuk pengisian di tujuan transaksinya ya Bu ya, sesuai dengan tujuan transaksi Ibu Giska untuk pembelian rumah ya Bu ya. Baik. Oke baik, berarti ini untuk pembelian rumah ya Mbak? Baik Ibu. Ini Mbak sudah. Baik Ibu, ini saya cek dulu ya Bu ya. Untuk kelengkapan datanya sudah sesuai, ini saya transaksikan. Ada lagi Ibu yang bisa dibantu? Udah Mbak, cukup. Baik, terima kasih Ibu Giska. Selamat siang. Aku memaafkan bukan karena mereka benar, tapi karena aku ingin bebas. Sekarang bayangkan luka itu berubah menjadi cahaya lembut yang menenangkan hati Anda. Dan katakan dengan penuh kasih pada diri Anda sendiri. Aku maafkan juga diriku sendiri. Aku sudah berusaha sebaik yang aku bisa. Sekarang, aku memilih untuk berdamai. Aku berkarya dengan hati, bukan hanya kewajiban. Hari ini, aku memilih menjadi pribadi yang berarti. Aku mulai sekarang dengan langkah nyata. Dan kini saat Anda siap untuk terus bertumbuh dan berkontribusi, rasakan keyakinan dalam diri Anda semakin kuat. Dalam manajemen risiko, APU PPT, PPP, SPM itu adalah salah satu bagiannya. Ketika kita menghadapi customer, benar yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa kita harus menggali sebanyak-banyaknya. Kalau kita tidak melakukan prosedur yang benar, suatu saat kalau ada masalah, ada kemungkinan kita akan terlibat, dipanggil minimum sebagai saksi. Maka mari kita penuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang kita terima sesuai dengan peraturan yang berlaku.